Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Muspiro dengan NIM 112305100161, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4E pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, pada video kali ini saya akan mereview 5 jurnal. Nah, yang pertama itu adalah jurnal yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam Hubungannya dengan Kepemimpinan dan Perilaku Kerja Organisasi, yang mana penulisnya adalah Ira Fatmawati SPD. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Nah, poin yang pertama, latar belakang dari jurnal tersebut, yaitu kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh kepemimpin juga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan tersebut. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang dikombinasikan dengan kemampuan komunikasi yang baik akan berdampak positif tentunya ya terhadap kepuasan kerja dan perilaku kerja karyawan. Nah, perilaku kerja organisasi sendiri merupakan hal penting untuk dipahami, diprediksi, dan diandalkan agar organisasi dapat berjalan efektif. Kemudian, poin yang kedua, pertanyaan dari penelitian merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana sih komunikasi dalam organisasi? Kemudian yang kedua, bagaimana kepemimpinan dalam organisasi? Kemudian yang ketiga, bagaimana perilaku kerja dalam organisasi? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan komunikasi organisasi dengan kepemimpinan dan perilaku kerja organisasi. Nah, kemudian teori yang digunakan pada jurnal ini adalah teori komunikasi organisasi, kemudian teori kepemimpinan transformasional, dan teori perilaku kerja. Kemudian, poin yang keempat yaitu metodologi penelitian yang digunakan adalah kajian literatur atau studi pustaka dengan menganalisis berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual untuk memahami hubungan antara komunikasi organisasi, kepemimpinan, dan perilaku kerja organisasi. Kemudian, hasil dari penelitian jurnal ini adalah menunjukkan bahwa komunikasi organisasi sebaiknya berjalan dari berbagai arah, yakni top down, terus bottom up, dan horizontal baik dalam komunikasi formal maupun informal. Komunikasi memiliki fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Kemudian selain itu, kepemimpinan yang efektif dengan kompetensi komunikasi yang baik akan meningkatkan persepsi positif karyawan dan mempengaruhi perilaku kerja mereka. Kemudian, itu selesai dari jurnal pertama. Dan jurnal kedua itu yang berjudul dengan Komunikasi dalam Organisasi yang ditulis oleh Dodi Hermana dan Ujang Cepi Barlian. Nah, di sini tidak tercantumkan tahun terbit di halaman awal file, namun penulis tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Pendidikan Indonesia dan dosen Universitas Garut saat penulisan jurnal ini. Nah, latar belakang adalah dijelaskan bahwa persoalan dalam organisasi semakin kompleks, terutama terkait perilaku komunikasi di dalamnya. Oleh karena itu, manajer perlu memahami sifat, motif, keinginan, dan latar belakang individu yang dipimpinnya agar mampu menggerakkan potensi mereka sesuai tujuan organisasi. Dan komunikasi menjadi aspek penting karena berfungsi untuk menjaga, memelihara, mengembangkan organisasi secara dinamis melalui penyampaian informasi, gagasan, dan instruksi. Oke, poin yang kedua, pertanyaan penelitian. Di sini ada, walaupun jurnal ini berbentuk artikel konseptual dan tidak menyebutkan pertanyaan penelitian secara eksplisit atau secara detail, tapi fokus pembahasannya menjawab permasalahan seperti yang pertama, apa itu perilaku organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep dasar komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana proses dan jaringan komunikasi dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana komunikasi mempengaruhi kebutuhan organisasi dalam meningkatkan produktivitas dan kohesi kelompok. Oke. Kemudian teori di sini yang digunakan ada beberapa lah. Yang pertama ada teori perilaku organisasi yang dicetuskan oleh Xiaojian Dunshan. Kemudian yang kedua ada teori komunikasi itu oleh Shannon Laswell dan Ruben Myers dan Myers. Kemudian yang ketiga ada teori jaringan komunikasi, itu teori yang dipakai oleh jurnal tersebut. Kemudian poin yang keempat ada metodologi penelitian. Nah, jurnal ini merupakan kajian literatur atau studi pustaka yang menguraikan teori
dan hasil penelitian terdahulu terkait perilaku organisasi dan komunikasi organisasi. Kemudian, hasil penelitian dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam organisasi. Antara lain yaitu seperti komunikasi formal, yaitu mendukung pelaksanaan tugas, koordinasi, penyelesaian konflik, serta pengembangan kerjasama dalam organisasi tersebut. Kemudian juga ada komunikasi informal seperti gosip dan desas-desus juga mempengaruhi aliran informasi meskipun tidak terstruktur secara resmi. Nah, kemudian pada akhirnya komunikasi yang efektif menjadi faktor determinan dalam keberhasilan organisasi karena dapat menjembatani tujuan pribadi anggota dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Itulah hasil dari jurnal yang saya review pada jurnal yang kedua. Kemudian next ada jurnal yang ketiga. Jurnal ini berjudul Peranan Komunikasi Organisasi bagi Pimpinan Organisasi yang ditulis oleh Evi Zahara yang diterbitkan pada April 2018. Nah, yang pertama, latar belakang dari jurnal tersebut, komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia untuk membangun relasi dan memenuhi kebutuhannya dalam realitas dunia yang kompetitif. Kemudian dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi menciptakan saling pengertian dan kesepakatan antara anggota organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, organisasi akan kesulitan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam organisasi harus memiliki kompetensi komunikasi yang baik agar dapat mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pertanyaan penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. Kemudian teori yang digunakan di sini menggunakan teori-teori komunikasi organisasi yang mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran pesan dan makna antar individu atau kelompok dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada teori Goldhaber menekankan bahwa komunikasi organisasi menciptakan dan menukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling tergantung untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Kemudian ada teori gaya komunikasi pemimpin seperti controlling style, equalitarian style, kemudian structuring style, dan lain sebagainya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, di sini menggunakan metode tinjauan literatur atau library riset. Gitu. Terus kemudian yang kelima, hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam kepemimpinan organisasi. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik yang akan meningkatkan motivasi, partisipasi, dan kinerja bawahan. Kemudian di sini komunikasi dalam organisasi memiliki 4 fungsi utama, yaitu fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Nah, selesai jurnal ketiga, next yaitu jurnal keempat. Di sini saya akan mereview jurnal keempat, yaitu berjudul Strategi Komunikasi Organisasi. Nah, ditulis oleh Zamzami dan Willy Sahana dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang diterbitkan pada Januari 2021. Nah, latar belakang dari jurnal tersebut, komunikasi merupakan proses interaksi penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam organisasi tentunya. Tidak ada organisasi yang dapat terbentuk dan berjalan tanpa adanya komunikasi yang efektif gitu di antara anggotanya. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi komunikasi organisasi nih yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pertanyaan penelitian ini bertujuan, yang pertama ada apa definisi komunikasi organisasi. Kemudian yang kedua bagaimana konsep strategi komunikasi organisasi. Dan yang terakhir apa aja sih langkah-langkah strategi dalam komunikasi organisasi. Kemudian di sini teori yang digunakan ada, yang pertama ada teori komunikasi organisasi yaitu Goldhaber. Kemudian teori strategi komunikasi. Dan teori strategi komunikasi ini yang dikemukakan oleh para ahli seperti Caron, First, dan Casper, dan yang lain sebagainya. Kemudian metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari buku, artikel, serta penelitian terdahulu lah seperti itu. Kemudian hasil penelitian dari jurnal ini itu menunjukkan bahwa strategi komunikasi organisasi merupakan usaha bersama antara komunikator dan komunikan untuk
menyepakati makna pesan secara bersama. Dan sini ada 3 kriteria dalam strategi komunikasi. Yang pertama, komunikator ingin menyampaikan makna kepada komunikan, yaitu kepada audiens. Komunikator yakin bahwa makna pesan tidak dapat ditangkap jelas oleh komunikan. Kemudian komunikator memilih cara alternatif untuk menyampaikan makna pesan agar apa? Agar pesan tersebut tersampaikan kepada komunikan atau audiens gitu. Selain itu terdapat 4 langkah strategis dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada mengenal halayak, mengenal seluruh atau mengenal audiens itu seperti apa gitu. Kemudian menentukan tujuan komunikasi. Kemudian menyusun pesan, dan yang terakhir menetapkan metode dan memilih media yang digunakan dalam menyampaikan komunikasi tersebut. Nah, kemudian jurnal yang kelima yang akan saya review yaitu berjudul Peran Komunikasi dalam Peningkatan Kinerja Organisasi yang ditulis oleh Nandini dan kawan-kawan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang diterbitkan pada November 2024 dalam Journal of Citizen Research and Development. Nah, latar belakang dari jurnal ini, komunikasi memiliki peran penting dalam organisasi karena menentukan keteraturan pelaksanaan tugas, menciptakan pemahaman bersama, serta memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini pertanyaannya itu ada, bagaimana sih peran komunikasi dalam meningkatkan kinerja organisasi? Kemudian teori yang digunakan di sini ada menggunakan teori leadership atau teori kepemimpinan. Kemudian yang keempat, metodologi penelitiannya ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka, library, riset. Kemudian hasil penelitian dari jurnal yang terakhir ini, yang kelima, itu hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi itu berperan penting loh dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di antaranya ada iklim komunikasi yang baik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi melalui motivasi, budaya, organisasi, kompensasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga komunikasi yang baik akan menciptakan budaya organisasi yang positif, meningkatkan loyalitas anggota, dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan mempermudah pencapaian target organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya review dari 5 jurnal yang saya temukan dalam website mengenai komunikasi organisasi. Terima kasih, sampai jumpa. See you.